Seperti namanya, motor sinkronus mampu berjalan pada kecepatan konstan. Lepas dari beban yang bekerja pada mereka adalah mesin dengan efisien tinggi dan terutama digunakan dalam aplikasi presisi tinggi. Karakteristik kecepatan konstan dicapai dengan interaksi antara medan magnet konstan dan perputaran. Motor sinkron menghasilkan medan magnet konstan dan stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Kumparan medan stator dieksitasi oleh suplai AC 3 fasa. Ini akan menghasilkan medan magnet berputar yang berputar pada kecepatan sinkron. Rotor dirangsang oleh catu daya DC sehingga bertindak seperti magnet permanen. Sebagai alternatif, rotor juga dapat dibuat dari magnet permanen. Interaksi rotor dan RMF itu sangat menarik. Kan Anda memberikan rotasi awal ke rotor dengan arah RMP yang sama. Anda dapat melihat kutub berlawanan dari RMP dan rotor akan menarik satu sama lain dan mereka akan terkunci secara magnetis. Ini berarti rotor akan berputar dengan kecepatan RMP yang sama atau rotor akan berputar pada kecepatan sinkron. Kecepatan sinkron dapat dengan mudah diturunkan sebagai berikut. Ini berarti bahwa jika seseorang telah mendapat kontrol atas frekuensi listrik, kecepatan motor sinkron dapat dikontrol dengan sangat akurat. Tapi di rotor tidak mendapat rotasi awal. Situasinya sangat berbeda. Kutub utara rotor jelas akan tertarik oleh kutub selatan RMP dan akan mulai bergerak ke arah yang sama. Tetapi karena rotornya memiliki inersia, kecepatan awal ini akan sangat rendah. Pada saat ini kutub selatan RMP akan digantikan oleh kutub utara, sehingga akan memberikan gaya tolak menolak. Akibatnya, rotor tidak akan bisa hidup atau motor sinkron tidak dapat memulai sendiri secara inheren. Untuk membuat motor sinkron mulai sendiri, pengaturan sangkar tupai dipasang dengan cerdik melalui ujung tiang. Pada awal medan rotor, kumparan juga tidak diberi energi. Jika dengan medan magnet berputar listrik yang dihasilkan adalah jeruji sangkar tupai, dan rotor mulai berputar seperti motor induksi. Ketika rotor telah mencapai kecepatan maksimumnya, kumparan medan rotor diberi energi. Jadi seperti yang dibahas sebelumnya, kutub rotor dikunci dengan kutub RMP dan akan mulai berputar dengan kecepatan sinkron. Ketika rotor berputar pada kecepatan sinkron, gerak relatif antara sangkar tupai dan RMP adalah 0. Ini berarti 0 arus dan gaya pada palang sangkar tupai sehingga tidak akan mempengaruhi operasi motor yang disinkronkan. Motor sinkron akan menghasilkan kecepatan konstan terlepas dari beban motor. Hanya jika beban berada dalam kemampuan motor. Jika beban torsi eksternal lebih besar dari torsi yang dihasilkan oleh motor, itu akan terlepas dari sinkronisme dan akan berhenti. Tegangan suplai rendah dan tegangan ekstasi atau alasan lain untuk keluar dari sinkronisme menarik untuk dicatat bahwa motor sinkron memiliki fitur konstruksi yang sama dari alternator. Motor sinkron juga membantu dalam meningkatkan faktor daya keseluruhan sistem. Itu saja tentang cara kerja motor sinkron. Terima kasih. Seperti namanya, motor sinkronus mampu berjalan pada kecepatan konstan. Video ini saya akan Lepas dari menjelaskan beban yang secara bekerja sederhana pada mereka bagaimana adalah cara mesin kerja dengan dari efisien motor tinggi listrik dan DC. terutama digunakan dalam Kalau kita aplikasi cari presisi referensi tinggi. mengenai motor listrik, kita akan menemukan Karakteristik banyak kecepatan jenis motor konstan listrik. dicapai dengan interaksi Namun, dari antara semua medan jenis magnet motor listrik konstan tersebut dan perputaran. memiliki prinsip yang sama, Motor yaitu sinkron menghasilkan medan gaya magnet konstan elektromagnetik. dan stator menghasilkan medan magnet Ada yang sebuah berputar. teori, Kumparan yaitu medan stator tangan kiri Fleming, dieksitasi oleh suplai AC yang 3 berisi fasa. tentang Ini akan ketika menghasilkan sebuah medan magnet paham yang berputar yang dialiri arus berputar pada listrik kecepatan berada sinkron. di tengah medan magnet
maka penghantar tersebut akan bergerak ke arah yang bisa ditentukan. Rotor Jika dirangsang dilihat dari oleh gambar, catu daya DC sehingga jari bertindak tengah itu seperti magnet menunjukkan arah permanen. arus listrik yang mengaliri Sebagai penghantar. alternatif, Jari rotor telunjuk juga dapat menunjukkan dibuat arah dari medan magnet magnet permanen. dan ibu jari menunjukkan Interaksi arah rotor penghantar dan RMF itu sangat tersebut menarik. bergerak. Terdapat dua komponen utama Jika pada Anda motor memberikan listrik DC, rotasi awal ke rotor yaitu dengan arah stator dan RMV rotor, yang sama, di mana Anda stator dapat ialah melihat kawat kutub penghasil magnet berlawanan yang dari diam RMV dan rotor dan ialah rotor penghantar akan kawat menarik yang satu sama berterusan. lain dan mereka akan Stator bisa terkunci berubah secara menjadi magnetis. magnet yang permanen Ini atau berarti koil rotor magnetik. akan berputar dengan Koil kecepatan magnetik pada RMV yang dasarnya sama sama seperti atau dengan rotor akan magnet berputar pada permanen, kecepatan tapi sinkron. koil magnetik perlu arus listrik supaya ada magnetnya. Bentuk daripada koil magnetik itu ialah seperti pada gambar. Kecepatan Terdapat sinkron kumparan yang dapat memiliki dengan mudah inti besi. diturunkan sebagai Pada saat berikut. kumparan dialiri arus listrik, maka Ini magnet akan berarti terbentuk. bahwa jika Dengan seseorang metode telah ini kita mendapat bisa kontrol mengubah atas besi menjadi frekuensi magnet yang listrik, mengalirkan arus kecepatan listrik. motor sinkron dapat dikontrol Lalu dengan sangat ada satu akurat. komponen tambahan pada motor listrik, yaitu sikat. Tapi di Sikat ini rotor seperti tidak mendapat konektor rotasi yang awal. mengalirkan listrik Situasinya ke sangat rotor. berbeda. Kutub Ada utara dua rotor sikat yang jelas mengalirkan akan listrik tertarik dari oleh kutub terminal selatan positif dan RMV negatif dan akan pada mulai baterai. bergerak ke arah yang sama. Melalui sikat, Tetapi arus karena dari rotornya baterai bisa memiliki disambungkan inersia, ke kecepatan karator awal yang ini memburuk. akan sangat rendah. Pada saat ini, kutub Jadi, selatan RMV kesimpulannya akan ialah digantikan oleh motor kutub listrik utara, akan bekerja sehingga saat ada akan arus memberikan masuk gaya pada tolak baterai. menolak. Arus Akibatnya, tersebut rotor tidak dicabangkan akan ke bisa stator hidup melalui atau koneksi motor langsung sinkron tidak dapat dan memulai karator sendiri melalui secara sikat. inheren. Akibatnya, baik stator maupun baik karator Untuk membuat menghasilkan motor magnet. sinkron mulai sendiri, pengaturan sangkar tupai dipasang dengan cerdik melalui ujung tiang. Pada awal medan rotor, kumparan juga tidak Cara diberi kerja energi. motor induksi, Jika dengan atau lebih medan tepatnya magnet dalam berputar pemikiran listrik yang jenius dihasilkan Nikola adalah Tesla, jeruji motor sangkar induksi tupai, memiliki dan dua rotor bagian mulai utama, berputar stator seperti dan motor rotor. induksi. Stator pada dasarnya adalah sebuah gulungan dengan 3 coil dan 3 fasa. Masukan daya AC diberikan pada gulungan tersebut yang melewati celah stator yang dibuat dengan menumpuk laminasi baja tipis dan sangat permeabel di dalam kerangka baja atau besi cor. Saat arus 3 fasa melewati belitan ini, sesuatu yang sangat menarik terjadi, yaitu proses tersebut menghasilkan medan magnet yang berputar. Nah, RPM inilah yang menyebabkan rotor berputar. Untuk memahami bagaimana medan magnet yang berputar dihasilkan dan juga pirantinya, mari bayangkan sebuah gulungan stator yang disederhanakan. Di sini ada 3 koin terhubung 120 derajat. Sebuah kawat yang membawa arus akan menghasilkan medan magnet di sekitarnya. Bila diterapkan pada pengaturan khusus ini, medan magnet yang dihasilkan akan seperti yang ditunjukkan pada saat tertentu. Dengan variasi arus AC, medan magnet membutuhkan orientasi yang berbeda. Jika kita membandingkan ketiga contoh ini, kita dapat melihat bahwa medan magnet seperti medan magnet dengan kekuatan seragam yang berputar. Kecepatan rotasi medan magnet kita kenal sebagai kecepatan sinkron. Asumsikan bahwa kita meletakkan konduktor tertutup di dalamnya. Menurut hukum Faraday, karena medan magnet yang bervariasi, EMF akan diinduksi dalam loop. EMF akan menghasilkan arus dalam loop. Dengan demikian, situasinya telah menjadi seperti arus yang membawa loop dan terletak di medan magnet. Menurut hukum gaya Lorentz, gaya elektromagnetik akan diproduksi di loop dan loop akan mulai berputar. Fenomena yang sama terjadi juga pada motor induksi. Bukan loop sederhana yang dipakai di sini, melainkan sesuatu yang sangat mirip dengan sangkar. Jadi arus AC 3 fase yang melewati stator menghasilkan medan magnet yang berputar. Jadi seperti sebelumnya, arus akan diinduksi batang sangkar yang dihubungkan singkat, sehingga rotornya akan mulai berputar. Karena itulah motor ini disebut sebagai motor induksi. Listrik induksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Induksi pada rotor dengan bantuan induksi elektromagnetik alih-alih oleh hubungan langsung. Untuk membantu induksi elektromagnetik,
lamina inti besi terisolasi dimasukkan dalam rotor. Potongan kecil tersebut memastikan hilangnya arus pada titik minimum. Bisa dilihat bahwa motor induksi memiliki keunggulan yang besar pada dasarnya karena dapat berputar sendiri atau soft starting. Seperti yang kita lihat, medan magnet dan rotor berputar, tetapi seberapa cepat rotornya berputar untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan ini, mari kita lihat pada kasus yang berbeda. Pikirkan sebuah kasus saat kecepatan rotor sama dengan medan magnet. Karena kenyataan bahwa keduanya berputar pada kecepatan yang sama, medan magnet tidak akan memotong loop, dengan demikian tidak akan ada EMF yang arus yang diinduksi. Ini berarti gaya nol pada batang rotor dan rotor secara bertahap akan melambat. Saat melambat, medan magnet akan memotong putaran rotor sehingga arus dan gaya yang diinduksi akan naik kembali. Rotor kemudian akan melaju kencang. Singkatnya, rotor tidak akan pernah bisa mengejar kecepatan medan magnet. Rotor berputar pada kecepatan tertentu yang sedikit lebih lambat dari kecepatan sinkron. Perbedaan antara kecepatan sinkron dan rotor dikenal sebagai slim. Motor induksi menguasai dunia industri domestik. Motor induksi tidak memiliki brus atau sikat, cincin komutator atau sensor posisi seperti mesin listrik lainnya. Motor induksi juga bisa berputar sendiri. Keuntungan yang paling penting adalah kecepatan motor induksi dapat dikendalikan dengan mudah dengan cara mengendalikan frekuensi daya masukan. Mari kita lihat sekali lagi tentang pengaturan koin sederhana Kita tahu medan magnet berputar dihasilkan karena daya masukan 3 fasa. Cukup jelas bahwa kecepatan RMS sebanding dengan frekuensi daya masukan karena selalu berusaha mengejar ketinggalan dengan RMS. Kecepatan rotor juga sebanding dengan frekuensi daya AC. Dengan demikian, dengan menggunakan prinsip dasar inverter dan variabel frekuensi drive, seseorang dapat mengontrol kecepatan motor induksi dengan sangat mudah. Piranti motor induksi ini membuatnya menjadi pilihan yang menarik untuk penerapannya pada lift, derek, dan bahkan di mobil listrik. Karena motor induksi berkecepatan tinggi, mobil listrik mampu berlari dengan transmisi satu kecepatan. Yang menarik lain adalah ketiganya ia juga berfungsi seperti generator. Dalam hal ini, kita harus memastikan bahwa kecepatan RMF selalu lebih pelan dari kecepatan rotor. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih.